يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta mulazamah di Ma'had Online Al-Imam Syu'bah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di huruf far'iyah, huruf abjadiyah atau huruf hijaiyah far'iyah. Yang kedua, ya, yaitu adalah alif mumalah atau yang dikenal sebagai imalah. Baik. Imalah itu membaca antara harokat fathah ke harokat kasroh, jadi condong, ya, condong. Dan imalah ini ada dua, imalah kubro dan imalah sugro. Kalau imalah kubro itu ya, antara alif ke kasroh, dia condong, dibaca vokalnya dibaca Kalau sugro yang kecil itu antara dengan jadi antara alif dengan imalah kubro. Jadi bukan bukan Nah, kalau di riwayat yang lain imalah sugro dibaca contohnya adalah wadduhe. Jadi bukan wadduhe, bukan wadduhe, antara itu. Baik, dan ini harus dibaca atau bisa ketepatannya ketika talaqi. Baik. Imalah ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ya. Positif benar ketika dia dibaca sesuai dengan jalur periwayatan. Ya. Ada riwayat yang membaca seperti itu dengan imalah, kita baca ini benar berarti. Nah, bisa bermakna negatif jika kita membaca tetapi tidak ada jalur periwayatannya. Ya. Tidak ada jalur periwayatannya, tiba-tiba dibaca imalah, entah sengaja maupun tidak sengaja. Ini menjadi lahan, ya. Bahkan menjadi aib. Kenapa? Karena dua huruf ini dua huruf yang berbeda. Yang satu huruf hijaiyah asli, yang satunya huruf hijaiyah far'i. Ketika seorang sudah mengubah huruf ini, berarti dia sudah berpindah antara huruf yang satu ke huruf yang lainnya. Baik, ini perlu digarisbawahi. Dan Imam Ibnu Jazari menyebutkan di An-Nasyrnya, Fiqratil Asyar, beliau menyebutkan beberapa aib dalam membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah wala bita'wijil fak. Jangan membaca Al-Qur'an dengan membengkokkan rahang atau dengan membaca dengan imalah, maksudnya begitu, ya. Jadi imalah ini masuk ke kategori aib, ya, di atasnya lahan khafi. Ya, sebagian ulama menganggap ini adalah lahan jali karena apa? Karena nanti ada konsekuensinya. Satu, konsekuensi bahwasanya dua huruf ini berbeda, kan? Satu huruf imalah ini adalah huruf hijaiyah far'i, yang satunya adalah alif, itu dia huruf hijaiyah yang asli. Konsekuensinya berbeda. Satu, cara membacanya beda. Nah, dua, nanti ada hukum yang timbul juga akan berbeda, ya, akan ada hukum yang berbeda. Baik. Dan tentunya yang ketiga adalah ketika di luar jalur periwayatan, maka ini jatuhnya ke lahan, ya. Ya, wala bita'wijil fa, kata Imam Ibnu Jazari dan juga Abu Amr Adani. Contohnya misalkan yang tidak ada jalur periwayatannya, yang sering terjadi, jadi mengimalahkan bacaan yang enggak ada imalahnya, ya. Seringnya pada ketika arif disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu imalah, ya, masuk imalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, imalah, ya. Kayaknya enak, tapi dia terjatuh apa? Memindahkan atau mengganti huruf yang asli ke huruf yang far'i. Nah, begitu. Baik, kita lihat contohnya di halaman ke-12, ya. Di surat Hud 41, ini hanya ada satu tempat di riwayat Hafs an Asim jalur syadidiyah. Hafs an Asim jalur syadidiyah, ya. Itu di surat Hud yang ke ayat ke-41. Bismillahi majreha. Majreha. Ini imalah kubro, ya. Hanya ada satu tempat.
Baik. Dan re-nya itu dia tipis ya, tarqiq. Ya, majreha bukan majreha, majreha tipis. Nah, apakah di riwayat yang lain ada? Banyak ya. Di jalur lain pun ada, di Hafasan Asim jalur yang lain ada. Adapun di surat masih di qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Syu'bah contohnya di surat Al-An'am ya, di modul juga di halaman 12 dan 13 ya. Al-An'am ayat 76 dan 77. Ya. Nah, di sini ada kaidah, makanya tadi disebutkan bahwasanya nanti akan mendapat ada hukum yang berbeda. Kalau misalkan antara hukum huruf yang hijaiyah yang asli dan far'iyah, dia akan ada hukum konsekuensinya. Contohnya di sini ya. Lafadz ro'a dibaca oleh Imam Syu'bah dengan imalah. Tapi ketika waqaf seluruhnya imalah. Ya di sini falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a, waqaf dia imalah. Tapi kalau wasal lihat dulu. Nah, ini ada hukum. Kalau mau diwasolkan lihat dulu. Kalau huruf yang setelah hamzah itu dia huruf berharokat, maka juga diimalahkan. Re'e kaukaba. Re'e kaukaba. Tapi kalau setelah hamzah dia ada huruf yang sukun seperti yang di ayat selanjutnya. Falamma re'e dia berhenti waqaf, sepakat dia imalah. Tapi kalau diwasolkan ada huruf al-qamar. Ya, di situ hamzah wasol bertemu dengan lam, lamnya sukun. Ya, berarti yang hamzah wasolnya enggak dianggap, langsung bertemu dengan huruf yang sukun. Maka hamzahnya enggak dibaca imalah lagi, ya. Kalau diwasol berarti falamma re'al qamar. Re'al qamar, bukan re'al qamar, re'al qamar. Nah, ini hukum. Ya, makanya ingat dua huruf ini, huruf hijaiyah yang asli dan huruf hijaiyah yang far'i, ini adalah dua huruf yang berbeda, yang situ akan timbul konsekuensi. Bahkan kalau dia mencampur adukan, ya menggontang-gantikan seenak kita, itu bisa masuk ke lahan, bisa masuk ke aib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi contoh yang terakhir Al-An'am, itu riwayatnya Syu'bah An-Asim ya, jalur Syadibiyah. Baik, untuk sesi kali ini tidak ada tugas, silahkan diresum. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.